Mutiara akhirnya kembali ke rumahnya Rianti dan juga Aditya. Halo semua, selamat datang kembali di Dramanesia. Ayo, siapa di sini yang udah nggak sabar untuk melihat Mutiara kembali bertemu Kenzo di rumahnya Kenzo nih? Coba kalau udah nggak sabar, boleh komen di bawah. Ya teman-teman, kehilangan dari Mutiara ini benar-benar membawa bekas luka yang cukup dalam bagi Bi Ipah dan terutama buat Kenzo. Kalau teman-teman ingat, di momen-momen ketika Kenzo ini mendoakan Mutiara dalam doanya sehabis melaksanakan sholat, wah itu tuh adalah momen yang dalam. Mungkin terkesan kayak biasa aja, tapi memohon doa untuk Mutiara itu punya makna yang dalam sekali. Bahkan di episode sebelumnya aja atau di video sebelumnya, Mimi sudah menyampaikan kalau cowok sudah mendoakan perempuan dalam doanya, udah itu maknanya dalam banget. Jadi buat Sandra atau Kayla si Poni, ini gak bakalan bisa untuk bisa dapetin Kenzo. Karena Kenzo yang udah tertaut hatinya dengan Mutiara. Ya pada awalnya sebetulnya sinopsisnya sama aja, seperti yang teman-teman duga juga dan juga seperti apa yang terjadi di episode sebelumnya. Awalnya mulai dari khawatir, Kenzo pun juga bingung, keluar rumah jangan ya. Kalau keluar rumah kira-kira nanti aman gak ya, ketahuan gak ya sama mama sama papa. Karena kalau sampai ketahuan bakal dimarahin dan lain sebagainya macamnya. Tapi karena Kenzo ini cowok ya, yang udah pasti penuh dengan rasa tanggung jawab dan gak mau ada apa-apa dengan ART-nya ini, maka Kenzo pun juga pada akhirnya memutuskan untuk mencari Mutiara secara diam-diam. Kenapa? Karena Kenzo panik Aurel pulang tanpa Mutiara. Sehingga ini bikin semua orang tuh semakin panik juga. Bukan semua orang sih ya, lebih tepatnya Bi Ipah, Kenzo, Aurel dan juga Pak Aditya. Kenzo kan kaget ya teman-teman. Walaupun nggak terlalu kaget juga, karena kan Kenzo tahu kalau Aurel ketika bertemu dengan Mutiara itu lagi proses untuk membujuk Mutiara. Jadi dalam hal ini Mutiara tuh belum full untuk mau lah. Makanya kan di episode kemarin kita ngeliat ya, kalau Mutiara tuh memutuskan untuk kabur dari Aurel dan pergi aja gitu loh. Wah ini sih cukup sedih juga. Hingga pada akhirnya Kenzo pun juga mencari Mutiara. Ya kasusnya mungkin akan setipe dan mirip ketika Kenzo menjemput Mutiara ketika adegan hujan yang akhirnya menggendong dan memeluk ya. Tapi pada kesempatan kali itu emang benar-benar apa ya, Kenzo tuh juga gak mau sesuatu terjadi kepada Mutiara. Karena bagi Kenzo, ngelihat sikap ibunya, ngelihat sikap Sandra aja tuh udah lebih dari cukup buat Kenzo untuk mengetahui kalau oke, si Mutiara ini tuh beneran dibenci nih sama ibunya dan juga Sandra. Jadi kalau ada posisi orang seperti Mutiara, maka Kenzo nggak boleh untuk ikutan benci juga. Maksudnya tuh buat Kenzo yang nggak bikin Kenzo ngerti adalah emang kenapa sih Mutiara disebenci kayak gitu loh. Padahal kalau menurut Kenzo, Mutiara anaknya baik, sering menolong juga. Walaupun gara-gara masalah kecelakaan, Kenzo pun juga bilang kalau itu tuh full murni karena Kenzo yang ingin menyelamatkan Mutiara. Tapi kan percuma. Rianti sama Sandra kan gak punya telinga ya. Jadi kalau dimarahin tetap gak mau denger juga. Makanya udah, daripada Kenzo sibuk berantem sama ibunya dan juga sibuk ngobrol sama Sandra yang selalu bikin Kenzo gak betah ini, ya udah Kenzo berfokus untuk bisa temui Mutiara. Dan kalau menurut Mimin ini sebuah sikap yang sangat dewasa. Menghindari perdebatan itu adalah hal yang sangat-sangat dewasa. Berdebat memang harus dihindari meskipun bakal menang. Udah ribet aja ujungnya. Singkat cerita, Kenzo pun juga terus mencari keberadaan dari Mutiara. Sedangkan Mutiara pun juga harus kedinginan melewati senjanya malam di kota Jakarta yang membuat Mutiara pun juga nggak tahu mesti kemana arahnya. Ketika sampai ke terminal pun juga dengan uang sisa yang seperti itu, mau naik bus apa coba? Ke kampung Rawasari teman-teman. Ini kan sedih ya, makanya ketika Mutiara lagi muter-muter untuk mencari gimana caranya, apakah harus balik lagi, tapi kalau balik lagi bingung, tidur di mana, mau makan pakai apa, uang tinggal segini, pokoknya banyak pemikiran yang berkecamuk atau apa ya, kepikiran banget sama Mutiara tuh membuat Mutiara tuh ya udah akhirnya kayak muter-muter nggak jelas aja. Hingga pada akhirnya inilah momen ketika Kenzo menemukan Mutiara. Seperti yang udah sering kita bahas juga ya, yang paling sulit dari Mutiara ini tuh bukan untuk mencarinya, bukan untuk menjemputnya, tapi buat membujuk Mutiara. Karena Mutiara itu adalah orang yang cukup punya
identity dan juga ketegasan. Sehingga kalau saat sadar Mutiara ini tuh dibenci banget sama Bu Rianti yang punya power di rumah, makanya kan Mutiara memutuskan untuk kabur dari Aurel. Itu aja udah nunjukin kalau Mutiara tuh nggak mau sampai diinjek-injek lagi. Makanya dia punya integrity dan juga punya punya kepekaan lah, sehingga nggak mau tergoyahkan. Nah ini yang cukup sulit nih teman-teman, negonya untuk bikin, ayo Mut pulang aja yuk, barang-barang udah nggak apa-apa. Mama sama Sandra nggak usah dipikirin, tenang ada aku. Kenzo pun juga berusaha untuk melindungi Mutiara, karena bagi Kenzo Mutiara ini kayak udah segalanya teman-teman. Maksudnya tuh ngelihat kebaikannya, ketulusannya. Kan secara logika aja ya, dengan Kenzo yang mau menyelamatkan Mutiara aja kan udah kelihatan kalau udah mulai ada rasa sebetulnya dari Kenzo. Cuman karena memang Kenzo tipikal cowok yang cuek-cuek perhatian, alhasil ya tentu belum akan mengungkapkan isi hatinya. Jadi bagi Kenzo sekarang yang terpenting melindungi Mutiara, menjaga Mutiara, udah itu dulu aja. Sehingga ini yang paling dikedepankan oleh Kenzo juga. Senang sih teman-teman, maksudnya konflik memang akan selalu ada. Namanya juga sinetron ya, nggak mungkin nggak ada konflik. Apalagi karakter-karakter dari Rianti yang diperankan oleh Sania Marwa ini kan memang tugasnya adalah untuk mengganggu, untuk bikin kita kesal ya ibaratnya. Jadi pasti akan kayak gitu terus. Cuman yang bikin senang itu karakter development yang muncul dan datang dari Kenzo ini. Begitu dewasa, tahu mesti ngapain. Lalu juga akhirnya membujuk Mutiara. Dan pada akhirnya Mutiara pun juga mau untuk kembali pulang. Ya ini memang sebuah nego yang alot banget. Sebuah cara mengajak yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Karena susah juga teman-teman ya. Karena ada 3 monster nih ibaratnya di rumahnya Aditya. Yang pertama Rianti, Nunu, dan juga Sandra ya. Sandra nggak tinggal di sana sih, cuman kan tetap jadi monster yang menakutkan ya bagi Mutiara. Mutiara tuh sebetulnya nggak takut teman-teman, nggak takut sama mereka bertiga, sama Nunu, sama Rianti, atau bahkan sama Sandra juga. Yang lebih Mutiara khawatirkan tuh rencana-rencana jahat yang bakal mereka lakukan, rencana licik yang bakal menjebak kembali Mutiara, sehingga yang paling ditakuti nanti Kenzo bakal berubah pikiran dan menyangka kalau Mutiara tuh sejahat yang dipikirkan oleh Rianti dan juga Sandra. Ini yang paling takutin, seperti fitnah-fitnah ya, mohon maaf, dan juga menyinggung perasaan sehingga bikin Semar tuh malah benci nih sama Mutiara. Apalagi kan Aurel ini sayang banget ya sama Mutiara. Kenzo juga tuh respect banget sama Mutiara, udah mulai suka juga. Kebayangkan ketika Mutiara balik lagi, ternyata difitnah lagi, diganggu lagi, diceritakan kalau Mutiara seburuk itu, nanti dibikin kejadian seolah-olah menjebak Mutiara, ujung-ujungnya ya malah bikin Mutiara pun juga namanya jelek nih di mata Kenzo dan juga Aurel. Tapi untungnya karena Mutiara tuh image-nya udah diketahui oleh Kenzo dan juga Aurel, insya Allah ya kedepannya Kenzo dan juga Aurel bakal percaya dengan semua perkataan dari Mutiara. Tinggal gimana nanti kita lihat nih konflik apa yang bakal datang dari Rianti dan bagaimana cara Mutiara, cara Aurel, terutama cara Kenzo untuk melindungi Mutiara. Welcome back kembali nih Mutiara. Ayo siapa yang senang lihat Mutiara kembali? Coba boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.